Maka ustadz, para asatiz sekalian semuanya bangga dengan kalian semua. Di tengah kesibukan itu semua, kalian bisa hadir ke pesantren meninggalkan nafsu-nafsu dan kita berjihad besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairati wal barakat wa bi karamatihi tatahaqqaqul ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa ummahatil mu'minin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la syaqiyya wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antat tawwabur rahim wa qur rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para asatiz, para ustazat yang sama-sama kita hormati, terkhusus santriwan santriwati Santren Modern Khalifah yang saya cintai, yang Ustadz banggakan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membimbing kita semua untuk semangat dalam melakukan kebaikan dan kebaikan. Para santriwan santriwati, asatiz dan ustazat, pertama kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan malam yang berkah ini, dalam situasi yang insya Allah semuanya bahagia, walaupun Aden sedang ngantuk, walaupun Reven lempar-lemparan, walaupun Zaki, kenapa Zaki? Bercanda. Tapi secara umum alhamdulillah kita semua dalam keadaan bahagia dan sehat walafiat. Kita bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kenikmatan ini jangan sampai Allah cabut. Kita semua disehatkan oleh Allah, disemangatkan dalam ibadah dan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para santriwan santriwati, sebelum jauh Ustaz berbicara pukul 20.30 ya, setengah 9. Mudah-mudahan nanti Rabu depan lebih maksimal lagi persiapannya, sehingga jam 8 atau jam 8.15 menit sudah mulai. Ini jam 8.20 menit. Jadi biar tank jam 9 selesai, kemudian kalian kembali ke asrama istirahat. Cuma sebelum jauh, silakan yang bawa kitab Hilyatul Talabah.
silatut thalabah, silahut thalabah. Bawa ya, dibuka halaman 128. Kalau tidak bawa silakan temannya ikutin, liatin berdua. 128. Saya ingatkan ya, setiap malam Rabu buku ini dibawa selain daripada buku tulis dan alat tulis. 128. Sudah? Rasa sudah ketemu? 128. Atasnya judulnya Al-Aqidatu Al-Mujmalatu, Aqidah Mujmalah, lil Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ini Aqidah Mujmalah ini karangan dari Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, orang Yaman, ulama besar. Aqidah Mujmalah ini semacam ikrar kita sebagai seorang muslim di hadapan Allah yang insya Allah disaksikan oleh para malaikat. Dalamnya di sini bentuknya saya ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, Nabi Muhammad sebagai Rasul dan Nabiku, Quran sebagai petunjukku, Ka'bah sebagai kiblatku, umat Islam sebagai saudaraku. Ini dituangkan dalam akidah mujmalah ini. Jadi insya Allah setiap malam Rabu silakan dibawa buku ini, kita akan baca akidah mujmalah ini. Silakan diikuti. Qalidu ba'di. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du. Fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil Qur'ani imama wa bil Ka'bati qiblata wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam wa amanna bi kulli kitabin anzalahu Allahu wa bi kulli rasulin arsalahu Allahu wa bi malaikatillah wa bil qadari khairihi wa syarrihi wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala dzalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi nub'atsu insyaallahu ta'ala minal aminin birahmatika ya arhamar rahimin. Ini dibaca setiap awal permulaan majlis setiap hari malam Rabu ya. Silakan tolong nanti diingatkan para asatiz buku ini dibawa. Baik, yang kedua, Ustadz selalu ingatkan masih dalam kondisi pandemi ya, di luar masih rame kondisi COVID-19. Tentunya kita sebagai seorang muslim ya tidak boleh takut yang berlebihan, tidak boleh kemudian fobia yang sangat-sangat. Tapi di sisi lain juga kita juga tidak boleh abai dan biarkan cuek terhadap kasus COVID-19. Artinya tidak takut, tapi kita sembari menegakkan prokes, protokol kesehatan kita. Alhamdulillah Ustadz perhatikan setiap hari kalian berjemur, termasuk hari Ahad,
Mohon asatiz yang di asrama dikondisikan hari Ahad juga berjemur, ya, suplemen vitamin yang sudah habis, ya, silakan kabarkan ke orang tuanya di rumah, bawa madu, habatus sauda, apalagi biasanya vitamin C, ya, buah-buahan dan seterusnya. Ya, kalaupun misalkan belum ada waktunya nelpon, ada uang lebih, boleh nitip ke ustazah atau ke ustadznya. Ini bagian daripada kewajiban ikhtiar kita sebagai seorang muslim. Tentunya juga, ya, terkait dengan cuci tangan, kita sering sekali berwudu, dan termasuk yang terpenting dari itu semua adalah senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan banyak berdoa. Ya, tadi bagus Ustaz Syarif sudah mimpin sholawat, namanya sholawat Tibbil Qulub. Ya, apa namanya? Tibbil Qulub. Itu sholawat karangan orang-orang soleh, kalangan-kalangan ulama. Mereka lebih dulu hidup di muka bumi ini mengarang sebuah doa, yang doa itu subhanallah, ya, dalamnya luar biasa. Kalau kita hidup di akhir zaman penuh dengan dosa, membuat doa belum tentu seelok itu, sebaik itu, seindah itu. Makanya kita bertabarruk mengikuti arahan para ulama kita. Salah satu doa yang dianjurkan adalah tadi yang akidah mujmalah yang kita baca, termasuk adalah sholawat, namanya sholawat Tibbil Qulub. Sekali lagi ya, biar gak ngantuk. Rizky biar gak ngantuk. Sekali lagi ya, sholawatnya wahid isnani salasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha. Tibbi obati hati kita semua, wa dawaiha dan berikan obat-obat penawarnya. Jadi luar biasa, dari awal sholawat ini diawali dengan sholawat kepada Rasulullah dan minta apa? Minta obat. Obat yang pertama, obati hati. Kenapa perlu diobati hati? Karena ini penyakit utamanya berawal dari hati. Ada anak sakit-sakitan dulu ketika usia di pesantren. Ada anak sakit-sakitan, oh ternyata yang jadi masalah bukan karena cuaca, bukan karena kondisi dia tidak suka makanan pesantren, bukan karena kondisi apa-apa, karena kondisi hatinya belum stabil. Masih ingat ke rumah, ya, masih galau berat ninggalin rumah, itu kan penyakit hati, ya. Makanya yang pertama yang perlu diobati apa? Hati. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaiha. Yang kedua, ya Allah, sehatkanlah badanku. Nah, jadi hati dulu baru badan. Cocok gak dengan kondisi COVID-19 sekarang? Cocok. Katanya harus imun dan amin. Imun dan iman. Imun dan iman. Ya. Imunnya ditingkatkan dengan kita banyak makan suplemen, olahraga, moyan, berjemur. Imannya apa? Kita banyak berdoa, baca Quran, sholat, ibadah dan seterusnya. Makanya tadi mintanya hatinya dibersihkan dulu, ya Allah, sehatkan dulu ya Allah hatiku, ya Allah. Yang kedua baru badannya. Wa afiyatin
abdani wa syifa'ha wa nuril absari wa dhiya'hi. Nah, kemudian juga ya Allah, cahaya, berikan cahaya kepada mata hati, ya, biar tidak tersesat hidupnya, dibimbing oleh Allah, senang dalam melakukan kebaikan, tidak bosan, cepat bosan ya ketika ngaji Quran. Itu kalau hati kita masih capek ketika ngaji Quran, artinya ada sesuatu di dalam mata hati kita. Ya, kalau kalian lagi ngaji begini ngantukan, halo yang ngantukan, yang ngantukan cepet sekali ngantuk, beda dengan lagi nonton film kafir film Janjuring Conjuring. Baru melotot ngaji sedikit, duduk baru 5 menit udah ngantuk. Wah, ngantuknya luar biasa. Berarti ada sesuatu di dalam hatinya. Ya, makanya diobati itu, ya Allah, berikan cahaya mata hatiku agar senantiasa semangat melakukan kebaikan. Wa nuril absari wa dhiya'ha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi ini doa sholawat ini saya kira baik di akhwat maupun di ikhwan hari-hari ini dibiasakan di tengah-tengah kita, ya. Kita dawamkan, mudah-mudahan semua kita sehat walafiat dengan wasilah doa ini, memohon kepada Allah. Bukan hanya kita, guru-guru kita, keluarga besar kita, seluruh keluarga besar Khalifah, Allah jaga dan jauhkan dari bahaya-bahaya virus penyakit yang ada di tengah-tengah umat pada saat ini. Siap? Baik. Anak-anakku sekalian, santriwan santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hendak pulang ke Madinah dari perang Badar. Dari perang apa? Pulang ke mana? Madinah. Pada waktu itu perang Badar, sebagaimana yang kita ketahui, perangnya dimenangi oleh siapa? Umat Islam apa orang kafir? Umat Islam perang Badar. Fakta membuktikan pada perang Badar, padahal umat Islam hanya 313 orang pasukan, sedangkan orang kafir pada waktu 3.000 orang. Kira-kira sepadan gak tuh? Jauh beda. 313 Rasulullah bersama umat Islam, di satu sisi orang kafir kurang lebih 3.000 orang. Tapi ternyata Allah berikan kemenangan kepada siapa? Umat Islam. Ketika selesai perang, umat Islam yang tersisa, karena tidak sedikit juga pada waktu itu perang Badar, umat Islam banyak yang wafat, mati syahid. Ya, begitupun apalagi orang kafir banyak sekali. Ada yang kepalanya dipenggal, ada yang badannya dicabik-cabik, ada yang badannya kena anak panah, ya, banyak sekali korban berjatuhan. Nah, singkat cerita akan menang umat Islam ketika perang Badar. Pulanglah Rasulullah dari daerah Badar menuju ke Madinah. Ketika di perjalanan kata Rasulullah begini, wahai sahabat, roja'na min jihadil akbar, roja'na min jihadil asgor ila jihadil akbar. Wahai para sahabat, kata Rasulullah, kita ini baru selesai dari jihad yang kecil. Sekarang kita akan menuju kepada jihad yang besar. Para sahabat kan kaget ya. Barusan kan kita perang nih, ngelawan berapa orang? 3.000 pasukan orang kafir. Kok malah Rasulullah masih nyebut apa? Jihad kecil, padahal kan subhanallah berkecamuk. Ya, ada berapa ratus kuda, ada berapa puluh unta, ya, ada pasukan batalion, komandan-komandan perang batalion yang wafat syahid. Kok Rasulullah masih bilang apa? Jihadnya jihad kecil.
Kemudian para sahabat mendengar perkataan Rasulullah itu bertanya kepada Rasul, ya Rasul, wa ma jihadul akbar? Kalau gitu apa dong jihad besarnya? Bukannya tadi kita habis perang nih Rasul? Kata Rasulullah, jihad besar itu adalah menahan hawa nafsu. Menahan hawa nafsu itu jihad yang paling besar. Makanya hari ini Ustadz sangat bangga dengan kalian semua. Para santri yang berada di pesantren dalam kondisi jauh dari orang tua, yang mungkin kalau dibandingkan memilih PJJ masih enak PJJ karena 24 jam kali 7 hari kali 31 hari. Selamanya bareng dengan HP. Tapi dari sekian santri 90 lebih ini berada di pesantren, meninggalkan itu semua, melawan hawa nafsu untuk kembali ke pesan. Berarti kita termasuk orang yang berjihad melawan hawa nafsu, dan jihad kita adalah besar. Karena apa? Tidak sedikit. Tidak sedikit orang yang hari ini berguguran, ya, berguguran. Ustaz bilang berguguran. Kenapa berguguran? Orang mah kembali ke pesantren, dia mah malah enjoy di rumah, bahkan memilih tempat lain, ya. Karena apa? Dia ingin lebih lama bersama dengan nafsu-nafsunya. Apa nafsunya? Main HP. Apa nafsunya? Main motor. Apa nafsunya? Makan enak. Apa nafsunya? Berleha-leha. Apa nafsunya? Dilayani, hidup di rumah, dan seterusnya. Ada sebuah ibarat yang perlu kalian tulis. Orang sukses itu orang berani. Apa? Apa Noval? Orang sukses itu orang berani. Berani meninggalkan kesukaan, kenikmatan sesaat. Orang sukses. Tanya, kalian nanti ketemu orang sukses, tanya dulu gimana bisa meraih sukses. Nggak ada kesuksesan tanpa kesusahan, tanpa kecapean, tanpa kelelahan. Kalau hari ini kalian ke pesantren, kemudian kalian gagal, balik kanan, kembali ke rumah, gagal. Ya, jangan mundur. Kalian sudah di pesantren, pedang sudah dipegang, peralatan perang sudah siap, tinggal kita lari semangat menuju medan perjuangan. Sukses gak? Sukses. Tanya pada teman-teman ustadz, pada ustadz dan ustazah, hari ini kalian saksikan mereka orang-orang sukses. Ada yang mereka Ustadz Albab hafal Quran dengan suaranya yang bagus. Apakah Ustadz Albab tidak berusaha dengan menghafal Quran, tiba-tiba bangun tidur kemudian langsung hafal Quran? Tidak. Ya, ada lagi ustadz-ustadz yang lain. Ustadz Ivan tanya bahasa Arab, apakah Ustadz Ivan bersemedi di atas batu di Sungai Cimandiri beberapa jam sambil merem kemudian tiba-tiba bisa bahasa Arab? Tidak. Begitupun Ustadz Syarif, ya, punya kekhasan, punya ilmu yang dimiliki. Apakah karena apa? Berjalan menelusuri, kemudian tiba-tiba datang langsung bisa? Tidak. Semuanya dilalui dengan lelah, dengan capek. Dan mereka guru-guru kita bisa dilewati semua karena berani. Ya, sukses itu berani. Ya, kalau hari ini kalian berpikir hari ini kalian kalah,
Ustaz enak di rumah mah ya Allah Ustaz. HP enak 24 jam, wifi full 24 jam. Mau mabar, mau main apa? PUMG apa namanya? Apalagi nonton catatan cinta. Ya apalagi Allahu Akbar, drama Korea, nonton video klipnya BTS. Wah Ustaz 24 jam, saya jam 2 jam 3 menjelang subuh masih belum tidur. Ngapain tidur, saya biar lewat bablas subuh nggak ada masalah. Mama, papa, umi, abi nggak pernah marah. Tapi ingat ya, kalau itu semua kita turuti maka kita termasuk orang yang kalah atau gagal. Yakinlah, para santri, yakinlah kalian dengan kondisi seperti ini bersabar karena tidak lama. Ada liburnya? Ada. Ada selesainya? Ada. Makanya sabar. Orang-orang sukses dulu mencontohkan kunci sukses selain daripada tadi berani adalah dia sabar. Sabar dalam menjalani kehidupan di pesantren. Karena dulu ingat sekali kata kiai dulu ketika saya di pondok, sabar karena setiap episode kehidupan di pesantren itu adalah bernilai emas kebaikan dan itu mengandung pendidikan. Sok tes ya. Kalian bangun tidur jam berapa? 3:30. 3:30 menuju kemana? Ke tempat mandi, ke tempat wudhu, ke WC. Kira-kira kalian langsung masuk apa antri? Antri. Dalam antri ada pelajaran? Apa pelajarannya? Bersabar, nunggu, nggak apa-apa giliran. Udah nunggu lama, ternyata pas giliran kita masuk ternyata kerannya nggak nyala. Ya, diputar nggak ada, ya Allah udah kebelet nih. Pas ngelihat ke toilet, itu ada es krim di toilet. Kemarin ngenes nggak tuh? Ngenes. Udah ngantri 5 lama, keran yang nggak jalan, lihat kloset ada es krim. Apalagi makan. Kalian makan di rumah berapa kali? 3 kali. Ada yang 4 kali? Arsa di rumah berapa kali makan? Arsa? Hah? Oke. Zaid, siapa namanya? Zidan. Hah? Didan berapa kali makan di rumah? Hah? 7? 3. Di rumah karena HP di tangan bisa GoFood apa aja. Bisa pizza, apalagi bisa McD. Zaki di pelabuhan bisa mesen pepes ikan paus. Ya, mana yang orang Bogor? Kayak siapa lagi yang orang Bogor? Hah? Oh itu tuh siapa? Kadafi, dekat Ragunan rumahnya. Maka ada sop jerapah. Semuanya ada. Bisa diada-adakan, bisa. Oh sekarang musim gampang, mau ngapain ada semuanya di HP.
Makanya kadang-kadang ogah kembali ke pesantren karena kelamaan pegang HP di rumah. Dan ingat, itu kalau kita tidak bisa melawan, maka kita termasuk anak yang kalah. Yakinlah, enggak lama. Apa katanya? Enggak. Ulangi. Yakinlah enggak lama. Apa katanya? Enggak lama. Enggak lama. Ya. Makanya lihat dulu orang-orang sukses. Dia keluar rumahnya menuntut ilmu, berlama-lama dia menikmati. Dan ketika pulang, subhanallah. Makanya kan kata Imam Syafi'i, ala la tanalul ilma illa bisittatin saumbika bibayanin, terus zakain wa hirsin wastibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadin wa tuli zamanin. Wastibar, orang menuntut ilmu sukses itu kalau dia sabar. Karena apa? Waktunya lama. Tapi ingat, bukan berarti selama-lamanya menuntut ilmu. Ya, sabar, insya Allah kita akan sampai kepada waktunya. Aden nggak terasa udah kelas 9. Raja nggak kerasa udah kelas 9. Dulu mah raja segini, sekarang udah besar. Siapa yang kelas 9? Nah, Gaisa, subhanallah. Ya, kecil dulu. Kadafi, Mustafa, dulu ingusan masih barang panjang kesini ingusnya. Sekarang udah ganteng. Rizky Al-Ghifari dulu lari-lari, keriting, sekarang mah udah lurus rambutnya. Ya? Siapa? Aurel sebenarnya. Farel. Tara, subhanallah. Ya. Ini Tara ini sukses di Khalifah. Ya. Nah, alhamdulillah sehat. Nggak terasa nggak Den? Nggak kerasa, tiba-tiba udah kelas 9, udah gagah. Makanya tadi apa? Wasibar. Tidak lama kalau kita dilewati itu semua dengan sabar. Makanya di terakhir ini Ustaz akan bacakan sedikit saja kata Imam Syekh Muhammad Hashim Al-Asy'ari, kunci sukses seorang muslim dalam menuntut ilmu itu ada 10. Wa fihi asyratu anwa'in minal adab. Adab menuntut ilmu bagi seorang muslim. Yang pertama, ayyudhira qalbahu min kulli ghishin wa danasin wa ghillin wa hasadin wa su'i aqidatin wa su'i khuluqin. Yang pertama, seorang pelajar muslim itu harus membersihkan hatinya dari apa? Min kulli ghishin, dari setiap kesombongan hati. Wadanas, sifatnya kekotoran yang rendahan. Waghillin, buruk sangka. Wahasadin, hasad iri kepada orang. Wasu'i akidatin, dan akidahnya jelek, selalu berpikiran negatif. Wasu'u khuluqin, dan akhlaknya jelek. Jadi seorang muslim artinya harus membersihkan diri dalam menuntut ilmu dari apa? Dari apa Gulam? Dari penyakit-penyakit hati. Ceni, dari apa? Penyakit-penyakit hati. Ya. Nah, gini penyakit hati contohnya gini. Ya. Nih, kita sering bully orang, itu penyakit hati. Kita sering sombong kepada orang, itu penyakit hati. Apalagi ya, kita suka iri kepada orang, itu penyakit. Kita suka pelit kepada orang, itu penyakit. Bahkan kita
kita selalu berpikiran negatif terhadap kondisi kita di sini, menganggap di rumah lebih enak, itu bagian daripada penyakit hati. Kan itu prasangka. Ustadz, saya mah menyangka di rumah lebih enak. Menyangka. Belum tentu kata orang tua kita enak. Justru bisa jadi kata orang tua kita tidak enak. Dari dulu usaha zaman pesantren, ya tahun 90-an akhir, 99, 98, 97, 99. Orang yang pesantren ketika kabur, ketika apa? Orang tuanya pasti responnya tidak ada yang baik. Orang tuanya pasti kecewa dan kecewa. Gak ada. Ya ketika orang tua pulang, anak pulang dari pesantren, kemudian ibunya menyebut, "Weh, anakku sayang," gitu, nggak ada. Yang ada di telepon pesantrennya suruh bawa Ustadz balik lagi ke pesantren. Dari dulu. Bahkan kemarin-kemarin, ya. Ada yang pulang kemudian orang tuanya sampai pingsan karena begitu kecewanya anaknya kembali dari pesantren tanpa permisi. Ingat loh, ya. Saya tanya, sayang kepada orang tua? Hilangkan penyakit hati yang ada dalam diri. Teguhkan, nih saya sudah berangkat dari rumah, nih saya sudah bawa apa? Alat perang nih. Saya sudah siap, kata Bima. Sebentar lagi saya selesai. Ya. Kata Kaila, sebentar lagi saya selesai. Kila. Siapa kelas 9 tuh? Siapa kelas 9? Ahwat siapa? Kila siapa lagi? Tiara, kata Tiara, saya selesai sebentar lagi. Siapa lagi? Kata Adiba, saya selesai sebentar lagi. Bahkan kata Adiba, selesai dari kelas 9 saya ingin mengabdi jadi ustazah di Khalifah. Boleh Adiba. Ya, oh, disebut Adiba, Dafa yang batuk. Ya, Dafa nih musuh. Ya, sebentar lagi selesai. Orang tua mempersiapkan mengantarkan kalian ke pesantren itu dengan apa? Bisa jadi dengan darah dan air mata. Serius. Janganlah kalian mengecewakan orang tua. Sekali lagi, lama nggak di pesantren? Lama nggak di pesantren? Lama nggak di pesantren? Yuk jalani kehidupan di pesantren dengan sebaik-baiknya. Fahim tuh? Makanya kata Imam Kiai Haji Hasim Asy'ari, seharusnya seorang muslim yang sedang belajar dia membersihkan hati dari segala penyakit hati. Yang kedua, ayuhsina an-niyat. Ayuhsina an-niyatu fi talabil ilmi bi ayyuqsida wajhallahi azza wa jalla. Jadi harus senantiasa seorang penuntut ilmu niatnya mencari ridho Allah. Jangankan ridho Allah, ridho guru. Kalau guru udah sayang sama kalian, mana kamar Ustadz Zul? Cung, kamar Ustadz Zul. Oke. Kalau Ustadz Zul sudah sayang sama Ari, ya, apapun yang dilakukan Ari bisa apa? Diridhoi sama Ustadz. Yang kamarnya Ustadz Syarif siapa Ustadz? Yang kamarnya Ustadz Arman, siapa Ustadz Arman? Ustadz Arman, Jaki. Ya, Jaki. Kalau Ustadz Arman sudah sayang, sudah ridho sama kalian, ya, apapun jadi kebaikan. Ya, yang kamarnya Ustazah Rahma mana? Oke, Ustazah Tia. Itu guru, itu manusia. Bagaimana kalau Allah yang memiliki seluruh jagat alam semesta ini? Tentunya kalau Allah sudah ridho,
maka apapun yang kita minta pasti Allah berikan. Allah pasti bahagiakan. Ya, makanya niatnya bukan karena selain Allah, harus karena Allah. Kenapa di pesantren? Di pesantren aku terpaksa sih, mama papa aku maksa. Yakinlah tidak akan mendapatkan ridha Allah. Ya, Idlal. Kenapa di pesantren? Kata Idlal, aku biar jadi milioner, biar banyak duit. Mungkin nggak? Mungkin, tapi dipastikan tidak dapat apa? Ridha Allah. Sudah. Allahu Akbar. Ustaz dikasih waktu dulu ketawa, Tara. Dipimpin tuh ketawanya. Ya, bangunkan. Itu siapa sampingnya? Sampingnya siapa? Itu sampingnya siapa yang? Hah? Apa? Ya. Ya. Dah. Ya, sedikit lagi. Jadi niat menuntut ilmu apa? Mencari ridho Allah. Kalau Allah sudah ridho, maka orang tua akan ridho. Ya, kalau Allah sudah baik, maka orang makhluk itu akan baik kepada kita, termasuk orang tua kita. Ya, saat kalau begitu nggak boleh dong cita-cita dunia, boleh. Tapi yang utama dan harus dijaga, dipasang dalam diri kita adalah ridho Allah. Maka kalau ridho Allah sudah nancap dalam diri, maka insya Allah kebaikan-kebaikan lain akan menyusul untuk kita. Terakhir, yang ketiga. Nanti yang sisanya, yang 9 lagi kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ayyubadira bi tahsilil ilmi syababahu wa uqati umrihi. Senantiasa ketika menuntut ilmu itu harus bersegera, bergegas, jangan letoy, jangan melehoi. Wah, suruh jam 2 tidur aja bercandanya minta ampun, lari sana sini, ya. Tapi disuruh belajar baru 5 menit langsung ya. Untung kalau misalkan nggak udah ngiler ke sini, udah ngeces ya. Akbar, dilap tuh ini, dilap ini Akbar dilap. Ya. Maka harus segera, ya, harus bergegas dalam kebaikan. Dalam Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ila akhir ayat. Wasari'u, bergegaslah, bergegaslah dalam menuntut ilmu. Semangat, jangan letoy, jangan melehoi. Kalau kata guru Ustaz dulu, jangan seperti bermental kerupuk. Apa kerupuk? Letoy. Kenapa? Kelihatannya besar. Di asrama Ahwat ada opak. Opaknya warna merah dan warna coklat. Tadi Ustadz ambil 2 kantong, 1 kantong buat yang kerja, 1 kantong dimakan bareng-bareng. Opaknya besar. Tahu opak? Disintrek sedikit, udah selesai itu jadi butiran sudah. Enggak dimasukin ke toples, jadi melempem. Enggak gini dia, tapi melehoi, ya, enggak semangat, ya. Nah, seorang penuntut ilmu harus semangat. Apalagi ada kebaikan yang dibagi oleh guru-guru, jangan sampai 1 kata pun terlewati dari apa yang disampaikan oleh guru.
Makanya di dalam ini lebih tegas lagi nih. Nanti ada bab bagaimana adab seorang muslim, seorang pelajar kepada gurunya. Jangan sampai apa katanya, mengedip sedikit pun ketika guru sedang menerangkan pelajaran. Itu luar biasa dalam ta'lim. Jadi dia diapain? Melong gitu. Bukan melong karena apa? Melamun, tapi betul didengerin. Bahkan setiap ucapan guru itu terekam dengan baik. Dulu Ustadz sering ngamalin ketika di pesantren, makanya dulu ingat sekali mimik. Apa mimik itu? Gaya bicaranya setiap guru yang dulu di pesantren itu sampai sekarang Ustadz ingat. Karena Ustadz selalu merekam setiap guru yang bicara dilihatin. Dan itu menjadi adab seorang muslim, seorang pelajar terhadap gurunya, dan itu cara sukses seorang pelajar. Makanya ya, ini harus ditanamkan betul-betul semangat kita ya. Jangan sampai dikit-dikit alasannya sakit ya, karena padahal malas, padahal kendul ya, sakit dibuat beneran sakit padahal bohong-bohongan ya, awalnya bohong-bohong. Hati-hati ya, tetap semangat menuntut ilmu. Sekali lagi ini kesempatan yang emas, saya kira, Ustadz kira ya. Tidak setiap anak hari ini mendapatkan ilmu yang sama seperti kalian sedang dididik ya. Banyak sekali sekolah hari ini melakukan PJJ dan tahu sendiri kalian ketika PJJ itu tidak maksimal. Ustadz nanya, PJJ banyak belajar banyak main? Semua sepakat banyak main ya. Belajar banyak tapi lebih banyak lagi mainnya ya. Tara, lebih banyak belajar apa main? Ketawa Tara ya. Semua sama sepakat. Maka keberadaan kita di pesantren manfaatkan. Ada ahli Quran, ada ahli bahasa Arab, ada ustadz-ustadz yang fokus terhadap pelajaran-pelajaran pesantrenan, pelajaran-pelajaran umum ya, dimanfaatkan. Jangan sampai anak ayam mati di lumbung padi. Apa? Anak ayam mati di lumbung. Seharusnya ayam di tempat padi itu dia gemuk hidup. Ini malah sebaliknya ya. Udah ada di sumber ilmu, tempat kebaikan, dia malah melehoi, na'udzubillah, bahkan dia tidak betah dan ingin pindah. Nah itu bahaya. Makanya tadi jangan sampai seperti anak ayam mati di lumbung padi. Ada padi yang seharusnya dia makan untuk dia tambah gizi, untuk sehat, malah dia melehoi, tidak semangat, bahkan gagal. Itu saja anak-anakku sekalian, para santriwan santriwati yang Ustaz cintai karena Allah. 3 hal ini yang perlu kalian ingat di awal-awal. Sudah berapa bulan di pesantren? Berapa minggu? 2. Hadir berapa minggu? 3 minggu. Kelas 7 berapa minggu? 4 atau 5? Hah? 4 minggu ya? 3 minggu ya? 3 minggu. Kalau anak kelas 8, 9 2 minggu ya. Tetap semangat. Sekali lagi, jangan ngelihat orang ke belakang, ngelihat orang yang semangat, ngelihat orang yang rajin, ngelihat orang yang tekun. Jangan ngelihat orang yang gagal ke belakang ya. Kan temennya begini, kan temennya begitu. Lihat tuh, ada orang yang lebih semangat belajar. Lihat tuh, ada orang yang jauh-jauh ya. Tanya ke Arman, jauh dari mana Ustaz Arman? Kalimantan mana? Barat, meninggalkan anak istrinya untuk berada di pesantren ya. Tanya Ustaz Albab begitu ya, meninggalkan anak-anaknya dan istri-istrinya di Lombok ya. Maka sekali lagi ya, kalau orang Imam Syafi'i bisa lintas negara dalam menuntut ilmu,
orang-orang sukses dulu kemana-mana, itu bukan pakai pesawat, pakai jalan kaki, tapi tetap semangat. Maka kalian berada di pesantren, dekat antara asrama dengan kelas, asrama dengan lapang, asrama dengan masjid, maka tidak ada alasan kita untuk tidak semangat dalam menuntut ilmu. Semangatlah menuntut ilmu. Ya, buktikan kepada kedua orang tua kalian bahwa kalian bisa dan pasti sukses insya Allah. Siap? Siap? Kurang kencang, siap? Ustaz nggak akan tutup sebelum kalian jawab pertanyaan Ustaz. Siap? Bismillah ya. Ustaz doakan bisa insya Allah bisa melewati hari-hari ini dengan semangat, dengan giat ya, dengan apa? Dengan tentunya fokus ya, menatap mempersiapkan masa depan yang lebih sukses, lebih baik. Ala hadiniyah wa fi kulliyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya ingatkan, setelah ini silahkan ke asrama. Jangan lupa mengamalkan sunnah sebelum tidur. Apa saja? Berwudu, apalagi baca doa, ayat-ayat Quran pilihan, kemudian berbaring menghadap ke kanan. Kalau ranjangnya ke kiblat gimana, geserin ranjangnya ke sebelah kanan ya. Jangan lupa sendalnya disimpan di rak, dirapihkan. Oh iya, satu lagi ya. Pertama, ingatkan sebelum tidur kita bersyukur kepada Allah. Yang kedua, memaafkan orang yang bersalah kepada kita semua. Ya, maka kalau sudah itu yang dilaksanakan, insya Allah kita akan termasuk ahli syurga. Nanti kita akan bahas di minggu berikutnya, ya, bagaimana amalan-amalan ahli syurga sebelum tidur. Itu saja. Anak-anakku sekalian, santriwan santriwati yang Ustaz cintai karena Allah, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.